Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tampaknya teknik kebangkitan rahasia layak dilakukan, ucap si immortal. Mata abadi yang mencapai surga segera bersinar. Ketika dia secara pribadi merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh formasi, dia menyadari bahwa teknik kebangkitan rahasia jelas bukan kata-kata kosong. Justru sebaliknya, ia memiliki penggunaan aktual. Hanya saja, setelah seharian berlalu, tidak ada satu pun tubuh roh yang terlihat atau terbentuk. Selain itu, para spiritualis besar dunia seperti abadi mencapai surga juga tidak dapat merasakan penampilan jiwa manapun. Hasil semacam itu mau tidak mau menyebabkan kerumunan merasa agak menyesal. Semakin banyak orang mulai merasa bahwa teknik kebangkitan rahasia ini tidak akan berhasil. Setelah 2 hari penuh berlalu, Chu Guyu yang duduk di formasi membuka matanya. Hanya pada saat itulah dia menemukan bahwa Chu Zhen, Chu Yue, dan yang lainnya sudah membuka mata mereka. Tidak hanya mata mereka terbuka, mereka juga memiliki ekspresi kecewa dan tertekan di wajah mereka. Apakah itu gagal? Pada saat itu, tanpa perlu ada yang memberitahunya, Chu Guyu menyadari bahwa teknik kebangkitan rahasia tampaknya telah gagal. Mendengar kata-kata itu dari Chu Guyu, banyak orang yang hadir menganggukkan kepala, meskipun mereka tidak mau mengakui bahwa teknik kebangkitan rahasia telah gagal. Setelah memverifikasi bahwa itu telah gagal, Chu Guyu mengungkapkan kesedihan yang ekstrim di matanya. Meskipun dia tidak pernah menaruh terlalu banyak harapan dalam teknik kebangkitan rahasia untuk memulainya, tapi mereka masih menaruh harapan di dalamnya. Jadi, meskipun mereka tahu bahwa itu mungkin gagal, tapi mereka pasti akan tetap merasa sedih ketika itu benar-benar gagal. Adik kecil, tiba-tiba saja tatapan Chu Guyu menjadi lamban. Dia menemukan bahwa sementara semua orang telah membuka mata mereka, namun Chu Feng tidak. Tubuhnya memancarkan kekuatan roh dunia yang menyatu ke dalam pembentukan roh itu tanpa henti. Setelah mendengar panggilan Chu Guyu, Chu Feng juga membuka matanya. Dia tersenyum ringan lalu berkata, "Ayo kita coba lagi," ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng memejamkan matanya lagi dan terus mengoperasikan teknik kebangkitan rahasia. Melihat itu, Chu Guyu dan yang lainnya menutup mata mereka juga. Sama seperti itu, Chu Guyu dan yang lainnya bertahan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Ketika masih belum ada tanda-tanda jiwa atau tubuh roh pada hari ke-7, semua orang mulai menyerah. Mereka merasa bahwa orang-orang dari keluarga Chu kemungkinannya tidak akan dapat dihidupkan kembali. Namun demikian, Chu Feng terus bertahan. Dia terus melanjutkan terlepas dari siapa itu yang mencoba mendesaknya untuk berhenti. "Adik kecil, aku tahu kamu ingin menghidupkan kembali ayah, kakek, dan juga yang lainnya. Kami juga berharap untuk itu. Tapi kita juga harus mengakui kenyataan. Sudah waktunya bagi kamu untuk berhenti. Jika kamu melanjutkan ini, kamu akan membahayakan kesehatan kamu." Chu Guyu berdiri di depan Chu Feng, dan mendesaknya untuk berhenti. Pada saat itu, semua orang mengelilingi Chu Feng. "Aku mengerti, tapi biarkan aku melanjutkan 1 hari lagi. Jika itu masih tidak berguna, maka aku akan menyerah." Chu Feng membuka matanya dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Meskipun senyumnya tampak sangat santai, tapi ekspresinya sebenarnya agak jelek. Dia telah menjaga formasi diaktifkan selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Dengan demikian, itu sangat melelahkan mental Chu Feng. Tubuhnya juga berada di ambang kehancuran. Karena bagaimanapun, formasi itu berbeda dari formasi spiritual biasa. Dengan demikian, meskipun ketekunan Chu Feng sangat kuat, dan kekuatan jiwanya sangat kuat, dia kemungkinan akan tetap runtuh jika ini terus berlanjut. Namun bahkan dengan ini menjadi kasusnya, dia masih bertahan dengan paksa. Dengan demikian, ia secara alami akan menyebabkan kerumunan menjadi sangat khawatir dan sedih dengan tindakannya. Tepat pada saat itu,
Huang Fu Haoiwei berkata, Chu Feng, jika kamu ingin bertahan, kita semua akan menyetujuinya. Hanya saja, aku khawatir tidak akan ada cukup waktu. Senior, tolong yakinlah, aku masih bisa bertahan, kata Chu Feng. Tidak, aku tidak berbicara tentang kesehatan kamu, kata Huang Fu Haoiwei. Lalu, tanya Chu Feng, itu tentang jalan surgawi. Apakah kamu tidak berencana memasuki jalan surgawi? Tanya Huang Fu Haoiwei. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng segera menyusut. Kemudian, dia bertanya, apakah jalan surgawi akan segera dibuka? Betul, jika kamu ingin pergi ke sana, aku khawatir kamu harus segera pergi, kata Huang Fu Haoiwei. Pada saat itu, Chu Feng melihat ke teknik kebangkitan rahasia di depannya. Hatinya terasa sangat rumit, dan dia benar-benar tahu bahwa dia telah gagal. Hanya saja, dia tidak ingin menyerah dengan mudah. Namun kelihatannya, dia sekarang tidak punya pilihan selain menyerah. Alasan untuk itu adalah karena ia harus terlebih dahulu pergi, dan menemui ayahnya sebelum memasuki dunia luar. Namun demikian, pria tua yang buta itu telah menggunakan jimat komunikasi yang diberikan ayah Chu Feng kepadanya. Dengan demikian, tidak ada cara untuk menghubungi ayah Chu Feng. Jika Chu Feng ingin melihat ayahnya, satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah memasuki jalan surgawi, dan kemudian menemukan daerah terlarang keluarga Chu di jalan surgawi. Adapun jalan surgawi, itu hanya dibuka setahun sekali. Jika Chu Feng melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 1 tahun lagi. Senior, silakan pergi dan istirahat di Akademi Azure Dragon untuk sementara waktu. Setelah aku kembali dari jalan surgawi, aku ingin melakukan upaya lain pada teknik kebangkitan rahasia ini, kata Chu Feng kepada orang banyak. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan kami untuk menemanimu? Tanya abadi mencapai surga. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia melihat keempat hewan suci besar dan berkata, itu akan terjadi jika mereka berempat menemaniku, jawab Chu Feng. Setelah itu diputuskan, Chu Feng dan 4 Great Divine Beast mulai terbang menuju wilayah Laut Timur lagi. Dalam perjalanan ke sana, pria tua buta yang telah menyembunyikan dirinya sepanjang waktu juga, akhirnya dia mengungkapkan dirinya. Lagi pula, kecepatan mereka akan jauh lebih cepat jika dia yang memimpin grup. Bukankah orang ini? Seru 4 binatang ilahi. Setelah melihat orang tua yang buta itu, ekspresi dari 4 binatang ilahi besar semuanya berubah. Mereka secara alami mengenali lelaki tua yang buta itu. Dan bagaimanapun juga, mereka telah mengalami segalanya dengan Chu Feng. Hanya saja, mereka berempat kagum dengan aura orang tua buta itu. Meskipun mereka telah mengikuti King Xuantian di masa lalu, tapi mereka belum pernah bertemu seseorang yang sekuat orang tua buta itu. Adapun Chu Feng, dia tidak menyembunyikan masalah ini dari 4 Great Divine Beast, dan malah memberi tahu mereka tentang identitas orang tua buta itu. Setelah mendengar tentang identitas Chu Feng, 4 Great Divine Beast semua sangat heran. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan, kalau Chu Feng memiliki status yang mulia dan agung. Mereka tidak mengharapkan kekuatan yang kuat di tanah suci martialism ini, itu hanya menjadi pelayan klan Chu Feng. Tuan, setelah kamu melihat Lord Xuan Yuan nanti, akan lebih baik jika kamu memberitahu dia tentang Moon Immortal. Sebenarnya, pelayan tua ini awalnya berencana untuk mengambil tubuh Su Rou dan Su Mei dari Moon Immortal setelah mengakui hubungan aku dengan kamu. Hanya saja, sejak Moon Immortal melarikan diri dari pertempurannya melawan Master Dark Hall di depan gerbang transmogrifikasi, pelayan tua ini tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Dengan demikian, kita hanya bisa meminta bantuan Lord Xuan Yuan dalam masalah ini. Orang tua buta itu berkata. Orang tua yang buta itu tahu, bahwa Chu Feng dan 4 Great Divine Beast akan memasuki dunia luar. Di masa depan, mereka akan bertarung bersama di dunia luar. Karena itulah, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan berbicara langsung di depan 4 binatang suci besar. Akan lebih baik jika ayahku bersedia membantu kita, kata Chu Feng yang tentu saja ingin membantu Su Rou dan Su Mei mengambil tubuh fisik mereka.
Namun setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu kepada Chu Feng, tatapan dari 4 hewan suci besar semuanya mengungkapkan berbagai tingkat perubahan. Mereka saling memandang, dan kemudian diam-diam berkonsultasi satu sama lain. Kemudian, Azure Dragon berbicara. Chu Feng, ada masalah yang aku pikir sudah saatnya bagi kami untuk memberitahu kamu, ucap Azure Dragon. Senior Azure Dragon, apa masalahnya? Tanya Chu Feng. Ini tentang Moon Immortal, kata Azure Dragon. Moon Immortal, seru Chu Feng dengan kaget. Namun setelah mengingat bagaimana mereka berempat mengikuti King Xuantian, ia memutuskan bahwa mereka mungkin akan hadir ketika King Xuantian berhubungan dengan abadi bulan, dan harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang abadi bulan daripada dirinya. Karena itulah, dia berkata, Senior, silahkan dan katakan padaku apapun yang ingin kalian katakan, ucap Chu Feng. Chu Feng, jika kamu bisa menangkap Moon Immortal, tolong jangan melukainya, kata Azure Dragon. Kenapa? Tanya Chu Feng. Chu Feng benar-benar merasa bahwa sifat Moon Immortal tidak jahat. Meskipun dia telah secara paksa menangkap tubuh Surou dan Sumei, tapi Chu Feng merasa bahwa dia seharusnya memiliki kesulitan sendiri yang sulit dia sebutkan. Jadi, bahkan jika Azure Dragon dan yang lainnya tidak memintanya, dia masih tidak berencana untuk menyakiti Moon Immortal. Namun karena Azure Dragon dan yang lainnya memohon keringanan untuk Moon Immortal, Chu Feng pun merasa bahwa harus ada alasan khusus. Kami berjanji kepada King Xuantian bahwa, kami tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungannya dengan Moon Immortal. Dengan demikian, kami hanya bisa memberitahu kamu bahwa King Xuantian dan Moon Immortal memiliki hubungan yang luar biasa. Jadi Chu Feng, bisakah kamu memberi kami memberi wajah King Xuantian, dan tidak membahayakan Moon Immortal? Ucap naga Azure memohon. Pada saat itu, Chu Feng mencapai pemahaman. Ternyata Azure Dragon dan yang lainnya memohon untuk Moon Immortal karena King Xuantian. Meskipun Chu Feng sudah tahu bahwa Moon Immortal memiliki hubungan dengan King Xuantian, dia tidak mengira itu akan menjadi hubungan yang luar biasa. Jika Moon Immortal bersedia mengembalikan tubuh Surou dan Sumei, aku secara alami tidak akan melukainya. Namun jika dia menolaknya, maka tanganku akan dipaksakan. Karena bagaimanapun, Surou dan Sumei adalah wanita yang kucintai. Chu Feng tidak berbicara terlalu fleksibel. Terlepas dari apakah Moon Immortal itu baik atau jahat, tetap saja ia telah secara paksa menangkap tubuh Surou dan Sumei. Jika dia menolak untuk mengembalikan tubuh mereka, Chu Feng tidak akan sopan dengan dia hanya karena dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Karena bagaimanapun, itu adalah tubuh Surou dan Sumei. Jika Moon Immortal menolak untuk menyerahkan tubuh Surou dan Sumei, bahkan jika kamu bersedia untuk menyelamatkan kami berempat sama sekali tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, kata Azure Dragon. Burung vermilion, kura-kura hitam, dan harimau putih juga mengangguk pada kata-kata Azure Dragon. Mereka telah mengekspresikan sudut pandang mereka. Melihat itu, Chu Feng tersenyum ringan, dan dia merasakan sukacita di hatinya. Meskipun 4 Great Divine Beast telah memohonkan Moon Immortal untuk King Xuantian, tapi mereka tidak melupakan tuan baru mereka. Wilayah Laut Timur, di laut yang disebut Laut Surga. Banyak orang sudah berkumpul di tempat itu. Alasan semua orang berkumpul adalah karena itulah tempat jalan surgawi akan dibuka setiap tahun. Rumble. Ketika keributan mulai terdengar, ombak mulai melonjak di atas laut. Kemudian, pusaran air besar mulai muncul. Saat pusaran air berputar, ombak pun semakin ganas. Ukuran pusaran air mulai berkembang tanpa henti. Pada akhirnya, pusaran air besar yang tak terhitung jumlahnya praktis menutupi seluruh laut. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Bang 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 bang. Tiba-tiba saja, banyak sinar cahaya mulai menyembur keluar dari pusaran air secara eksplosif. Setelah ditembakkan dari pusaran air di laut, sinar cahaya berkumpul bersama di langit dan membentuk formasi besar emas terang dan menyilaukan. Formasi besar itu sangat besar. Bagian atasnya mencapai awan, sedangkan bagian bawah memasuki laut. Itu tampak seperti tembok emas tinggi yang memisahkan dunia.
Pada saat yang sama, itu tampak seperti matahari yang cerah yang berdiri di antara langit dan bumi. Dalam situasi seperti itu, sebuah pintu masuk segera muncul di tengah formasi. Itu di sini. Pada saat itu, teriakan memekakkan telinga terdengar dari kerumunan besar. Semua orang segera dipenuhi dengan kegembiraan. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu bahwa itu berarti kalau jalan surgawi telah resmi dibuka. Hanya saja, meskipun kerumunan dipenuhi dengan kegembiraan dari pembukaan jalan surgawi, tapi tidak ada dari mereka yang berani menginjakkan kaki di sana. Alasan untuk itu adalah, karena semua orang tahu bahwa sementara jalan surgawi mampu membawa mereka ke tanah suci martialisme yang legendaris, bahkan jalan surgawi juga sangat berbahaya dan berbahaya. Rumble. Tepat pada saat itu, ruang tiba-tiba mulai bergetar. Semua orang merasa bahwa dunia tampak bergetar hebat. Faktanya, mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah langsung jatuh dari udara dan turun ke laut di bawah. Apa yang sedang terjadi? Seru kerumunan. Pada saat itu, banyak orang mulai panik. Bahkan karakter tingkat senior yang lama mengungkapkan ekspresi panik. Meskipun sensasi yang mereka rasakan hanya bertahan sesaat, itu seperti kedatangan hari kiamat. Karena itulah, semua orang merasakan ketakutan yang melekat di hati mereka. Hanya saja, tidak ada yang tahu bahwa getaran dari sebelumnya disebabkan oleh ledakan sonik yang diciptakan melalui gerakan cepat. Pada saat semua orang yang hadir merasa khawatir, Tetapu Chu Feng, orang tua yang buta, dan 4 hewan besar ilahi telah berhasil memasuki jalan surgawi. Hal pertama yang mereka temui setelah memasuki jalan surgawi adalah kegelapan pekat. Mereka merasa seolah-olah tempat itu adalah jurang maut. Namun ketika mereka terus maju, cahaya segera muncul di depan mereka. Itu adalah kilau biru tua. Kilau itu diciptakan oleh semacam objek mengambang. Benda biru tua yang memancarkan cahaya itu seukuran semangka. Selain itu, objek biru yang lebih dalam dapat ditemukan di seluruh dunia yang luas sejauh mata memandang. Tempat itu sama sekali tidak menyerupai ruang yang terisolasi. Tapi sebaliknya, itu tampak lebih seperti langit berbintang. Itu sangat indah dan misterius. Ketika mereka terus berjalan, ratapan yang mengerikan segera mulai terdengar. Mengikuti dari belakang, banyak roh pendendam yang mencari kehidupan mereka. Semuanya persis sama dengan pertama kalinya Chu Feng melangkah ke jalan surgawi. Semua ini adalah hal-hal yang harus dialami seseorang setelah menginjakkan kaki ke jalan surgawi. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng merasa tidak enak setelah melihat hal-hal itu. Namun sekarang, dia benar-benar tenang. Bahkan jika benar-benar ada bahaya di jalan surgawi, jarang akan ada sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan pada Chu Feng mengingat betapa kuatnya dia saat ini. Selain itu, orang tua buta yang berada di ranah peringkat 5 Half Martial Ancestor ada bersamanya. Yang paling penting adalah, Chu Feng merasa bahwa ayahnya akan tahu bahwa dia telah memasuki jalan surgawi. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak akan pernah melupakan siapa yang mengirim patung penjaga yang kuat untuk menyelamatkan mereka, itu ketika dia dan Tantai Sue bertemu dengan lawan yang sulit. Itu adalah kera tua. Namun demikian, Chu Feng tahu bahwa kera tua harus bertindak sesuai instruksi ayahnya. Ayah harus tahu bahwa aku datang untuk menemukannya kan, akankah ayah bersedia melihatku kali ini? Pikir Chu Feng. Mengingat adegan dari masa lalu, Chu Feng menjadi lebih bersemangat dan gugup. Dia senang karena dia ingin melihat ayah kandungnya. Dia gugup karena dia takut kekuatannya tidak mencukupi, dan ayahnya akhirnya menolak untuk menemuinya lagi. Dengan kegelisahan semacam itu memenuhi hatinya, Chu Feng akhirnya tiba di depan gerbang yang luar biasa itu. Gerbang itu muncul persis sama dengan sebelumnya, dan itu terbuka lebar. Namun berbeda dari saat itu, 2 patung penjaga berdiri di kedua sisi gerbang sekarang. Mereka tampil sangat mengesankan. Pada saat itu, Chu Feng berhenti di depan gerbang dan melemparkan pandangannya ke salah satu dari 2 patung penjaga. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kamulah yang menyelamatkan aku saat itu," ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menginjakkan kaki ke gerbang.
Semuanya sama seperti dulu. Setelah memasuki gerbang, mereka bertemu dengan gelap gulita. Meskipun Chu Feng adalah peringkat 7 Martial Emperor dan seorang spiritual dunia jubah naga Mark Royal, tapi tekniknya masih tidak dapat mencapai apapun di tempat itu. Seperti orang buta, dia hanya bisa terus maju menuju cahaya redup yang bisa dia lihat di depan. Chu Feng dan yang lainnya bergerak menuju cahaya itu. Ketika mereka akhirnya berhasil tiba di depan cahaya, Chu Feng tumbuh lebih bersemangat. Itu adalah cahaya api, dan ada api unggun di sana. Namun demikian, itu bukan aspek yang penting. Aspek yang paling penting adalah, duduk di samping api unggun adalah kera yang sangat kurus mengenakan pakaian yang terlihat lusuh. Itu adalah kera tua, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.